Dan saudara, usai menjalani sidang kasus dugaan penodaan agama, terdakwa Basuki Cahayapurnama menyindir salah satu saksi pelapor yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yaitu Novel Haidir Hasan Bamukmin. Ahok menyindir tulisan Pizza Hut yang ada di informasi riwayat pekerjaan Novel. Terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Cahayapurnama selesai menjalani sidang di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dalam keterangan persnya, Ahok menyinggung kembali sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Salah satu yang disinggung Ahok ialah Sekretaris Jenderal DPD FPI Jakarta Novel Haidir Hasan Bamukmin. Novel yang disebut bekerja di restoran asal Amerika Pizza Hut dinilai Ahok menyamarkan nama tempat kerjanya. Novel menulis di BAP pernah bekerja pada tahun 1992 hingga 1995 di Pizza Hut, tetapi menulisnya dengan Pizza Hut. Ahok menilai Novel enggan mengungkap jelas tempat kerjanya karena malu dipimpin oleh pemimpin yang tidak seiman. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut, jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut-nya dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain di akhir dia ngaku, dia nggak perhatikan katanya, padahal semua kan mesti tanda tangan ya. Kalimat Pizza Hut dalam waktu singkat langsung menjadi pembicaraan seru para netizen di media sosial. Pizza Hut mendadak jadi pemuncak topik di media sosial Twitter. Kalimat Pizza Hut pun menjadi bahan guyonan ringan dan tak sedikit pula yang mengunggah sejumlah gambar meme lucu terkait Pizza Hut. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini, terima kasih Friska Clarissa dari Istana Bogor, Jawa Barat. Dan saudara, sidang keempat kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok rampung digelar. Selesai sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, Ahok pun menyampaikan keterangan di hadapan wartawan. Sidang yang dimulai sejak pukul 9 Selasa pagi dan selesai pada pukul 7 malam digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sidang menghadirkan 4 saksi dari jaksa penuntut umum. Setelah sidang usai, Ahok menggelar jumpa pers. Di hadapan wartawan, Ahok mengungkapkan sejumlah fakta persidangan yang bisa saja meringankan dirinya. Ahok menyatakan ada sejumlah fakta persidangan yang agak janggal menuduhkan dirinya sebagai penoda agama. Salah satunya terkait rekaman video pidato dirinya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Jadi pidato saya di Pulau Seribu adalah tentang program budidaya ikan kerapu, bukan dalam rangka kampanye. Dan ada juga saksi yang akhirnya mengaku dia adalah pendukung paslon nomor 1 deklarasi. Itu juga Gus Joy. Dia juga menyatakan mendukung, tapi dia jamin dia objektif, dia tidak akan membelok. Padahal dia habis deklarasi dia melaporkan saya. Makanya saya merasa saya dirugikan. Saya tidak ada waktu untuk kampanye seharian. Tiap minggu harus seperti ini. Dan mereka juga semua seperti KUR, semua minta hakim menahan saya. Semua saksi minta yang sama. Padahal saya katakan sangat tidak adil ketika saya bicara 1 jam 40 menit tentang program budidaya ikan, mereka potong hanya 13 detik. 1 menit itu 60 detik. Dipotong 13 detik untuk mengatakan saya menista agama dengan seperti itu. Saya kira itu satu fitnah.
Sebagian besar kesaksian dari para saksi memberatkan posisi Ahok sebagai terdakwa. Para saksi, diantaranya Novel Bamukmin dan Musin, menyatakan Basuki Cahayapurnama tidak jera melakukan penodaan agama. Ahok dinyatakan sudah berkali-kali menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51. Ternyata Ahok ini bukan baru sekali. Adapun yang pengacara tanyakan, mengapa tidak menasehati? Saya bilang nggak perlu dinasehati. Kalau Ahok itu mengucapkan sekali, maka saya perlu nasehati. Tapi Ahok ini berkali-kali. Pertanggal 27 di Pulau Pramuka, sebelumnya di Partai Nasdem 21 September. Sebelumnya tanggal 30 Maret juga diserang kembali. Saya katakan bahwa kita ini bisa yaitu tabayun, tetapi bukan untuk yang seperti kejadian berkali-kali Ahok yang mengulangi lagi. Saya hanya memberikan kesaksian kepada hakim, begitu juga adik jaksa. Saya hanya menyampaikan atas apa yang saya lapor sesuai dengan BAP saya. Pada intinya kita tidak keluar daripada pembahasan surat Al-Maidah 51, yang mana terdakwa ini yang bernama Ahok itu dia telah mengatakan bahwasanya umat Islam ini dibohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Salah satu saksi pun sempat ditanya oleh penasihat hukum Ahok soal ada tidaknya afiliasi politik yang bersangkutan saat bersaksi di pengadilan. Yang mereka anggap itu teman saya adalah bukan teman saya. Yang dia anggap namanya Edi Saputra, salah satu anggota partai politik yang afiliasi, dianggap itu teman saya. Saya bantah bahwa itu bukan teman saya. Jadi di sini jelas para pembela terdakwa dia mengarahkan kita para pelapor ini berafiliasi kepada salah satu partai politik. Pengacara terdakwa menanyakan legal standing kepada saya. Apa legal standing forum ini? Ini pertanyaan yang konyol. Forum itu nggak ada legal standingnya. RT RW apa perlu legal standing? Arisan apa perlu legal standing? Itu kan forum. Hanya kumpulan beberapa orang yang sepakat. Forum taktis. Itu forum taktis yang kita adakan karena kondisi ini, sehingga kita harus membuat forum untuk itu. Bahwa forum ini adalah keterwakilan umat, bukan saya pribadi. Sebelumnya, sidang kasus dugaan penodaan agama yang menyeret Ahok juga diwarnai ketegangan antar pendukung. Ketegangan terjadi di luar gedung Kementerian Pertanian tempat sidang kasus dugaan penodaan agama digelar. Polisi sebenarnya sudah memisahkan kedua kubu. Kedua kubu dibatasi dengan kendaraan barakuda milik polisi. Tim Liputan Kompas TV.